Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anakku saat ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran matematika sebenarnya di pertemuan kedua ya. Pertemuan pertama kemarin sudah kita laksanakan dengan cara kita pengenalan KD atau materi yang akan kita pelajari 1 tahun ke depan itu nanti hingga kalian lulus ya nanti untuk ujian sekolah. Sudah Pak Dimas sampaikan semuanya, sudah Pak Dimas berikan semuanya. Mungkin ada beberapa yang mencatat, yang perlu kalian ketahui minimal kalian sudah tahu ada berapa KD yang perlu kita bahas selama 1 tahun ke depan. Yaitu ada 7 KD, 7 KD terbagi menjadi 5 KD di semester 1 dan 2 KD di semester 2. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa saja yang mungkin ilmu-ilmu yang kita pelajari hari ini itu bisa kita pahami sepenuhnya, bisa kita terapkan ilmu-ilmu itu dengan sebaik-baiknya, dan apa saja ilmu yang Pak Dimas berikan mungkin untuk Bapak Ibu guru juga setelah matematika ini nanti bisa kalian serap dengan baik. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Jangan lupa anak-anakku ya, hari ini tetap ada absensi yang harus kalian isi. Absensi Pak Dimas buka mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9, karena nanti pembelajarannya itu sampai jam setengah 9. Tidak apa-apa, nanti aja untuk absensinya setelah penjelasan-penjelasan dari materi ini. Jangan lupa langsung nanti setelah yang belum absen, setelah ini nanti langsung dilihat di grup ya, di grup kelas 9B. Kemudian segera klik link absennya, segera mengisi daftar hadirnya, karena itu akan Pak Dimas rekap. Mungkin sesuai dengan perintah dari Bapak Kepala Sekolah, 1 minggu atau 1 bulan sekali itu Pak Dimas harus laporan ke BK ya, untuk siapa-siapa saja yang sekiranya absensi masih terkendala atau mungkin absensinya tidak tertib, mungkin akan ditertibkan langsung oleh BK ya nanti untuk lebih lanjutnya. Baik anak-anak, untuk mengenai KD kita yang pertama ini itu adalah KD bilangan berpangkat. Saya kira untuk bilangan berpangkat itu bukan suatu hal yang baru buat kalian. Mungkin pernah mendengar ada bilangan berpangkat ya, ada berpangkat 2. Kalau pangkat 2 itu adalah kita sebut dengan kuadrat. Kalau pangkat 3 itu bisa kita sebut dengan kubik dan seterusnya. Ya, jadi untuk bilangan berpangkat ini mungkin lebih kalian itu sudah banyak melihat dan banyak mempelajari untuk kemarin mengenai luas dari permukaan bangun datar itu satuannya adalah sentimeter atau meter persegi. Ya, persegi itu berarti pangkat 2. Nah, pangkat 2 itu sudah masuk bilangan berpangkat. Ya, kita pahami dulu, itu bilangan berpangkat. Kalau indeksnya itu ada di atas, maka itu bilangan berpangkat. Kemudian kalau kita mempelajari mengenai volume bangun ruang. Jadi kemarin ada kubus, ada prisma, ada limas, ya, ada balok dan seterusnya. Untuk bangun ruang, kalau kita mencari volumenya, itu berarti kita akan menemukan pangkat 3. Karena ada 3 sisi yang akan kita kalikan dalam volume. Rumus itu kan ada panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga sentimeter kali sentimeter kali sentimeter. Sehingga kita sebut itu sebagai sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3. Itu sudah kita mempelajari di kelas 2 dulu ya. Jadi bilangan berpangkat itu sudah kalian lebih mengenal lebih awal, lebih tahu, karena itu sudah pernah kita pelajari sebelumnya.
Terus kenapa kita mempelajari bilangan berpangkat ini? Karena bilangan berpangkat ini itu apa namanya, akan kita gunakan di dalam pelajaran matematika berikutnya. Jadi ini adalah dasar ya, ini adalah dasar. Jadi saya harapkan kalian tuh memahami dulu karena apa? Kalau ini nanti sudah bisa di awal, sifat-sifatnya sudah bisa, karena nanti untuk bilangan berpangkat atau eksponen itu nanti itu kita akan apa namanya, memahami turunannya. Nanti ada bilangan berpangkat pecahan. Nanti bilangan berpangkat pecahan itu nanti itu mengenai bilangan bentuk akar. Nah, nanti akan kita pelajari. Tapi untuk hari ini nanti kita akan mempelajari bilangan berpangkat terlebih dahulu. Sebenarnya apa saja mengenai bilangan berpangkat itu sehingga kalian bisa memahami. Nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Silahkan kalau misalkan ada yang kurang jelas ya. Kalau misalkan nanti ada yang Pak ini caranya tadi bagaimana kok saya ketinggalan dan lain sebagainya, mungkin bisa ditanyakan. Tidak apa-apa, nyalakan apa namanya mikrofonnya, ya, nyalakan mikrofonnya, kemudian eh, sampaikan kira-kira kesulitannya di mana, gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan ada kesulitan, silakan ditanyakan, mumpung kita bisa bertemu, nanti insya Allah akan Pak Dimas jelaskan lebih lanjutnya. Nah, kemudian untuk di sini nanti, untuk pembelajaran, selama pembelajaran tolong mikrofon tetap harus dimatikan, dan memang lebih sopannya, memang ya lebih sopannya itu ketika Pak Dimas berbicara dengan anak-anak itu harus wajib on cam ya, kamera harus dinyalakan. Karena kenapa kok harus dinyalakan? Karena di sini Pak Dimas berhadapan dengan manusia ya, Pak Dimas berhadapan dengan anak-anak ya. Jadi mungkin untuk yang kali ini masih belum berrias atau misalkan masih ada kurangnya rasa percaya diri ketika harus on cam, ya nanti untuk minggu depan Pak Dimas harapkan semuanya setiap pembelajaran matematika itu harus dinyalakan kameranya. Pertama itu adalah rasa sopan kita kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru sedang berbicara, Bapak Ibu guru sedang berhadapan dengan anak-anaknya, maka harus dinyalakan kameranya supaya Pak Dimas juga bisa melihat keadaan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Baik ya, kita mulai untuk uh, pembelajarannya. Nanti bisa dicatat ya. Ketika nanti Pak Dimas memberikan contoh, di dalam materi itu sudah Pak Dimas share ya. Kemarin malam itu sudah Pak Dimas share. Ya, mungkin ada yang membuka, mungkin ada yang belum membuka. Ada yang sudah membaca hanya sekilas, ada yang sama sekali tidak membaca sama sekali itu ada juga mungkin ya. Jadi ini tidak masalah, tetapi kewajiban Pak Dimas sudah Pak Dimas lakukan sesuai dengan perintah dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk pembelajaran kali ini, materi akan di-share H-1 sebelum pembelajaran, supaya anak itu hanya sekedar membaca, mungkin ada yang memahami, mungkin ada yang ada sesuatu yang sebenarnya ini familiar, Mas. Familiar itu, oh ini saya bisa ini, oh ini saya mudah ini, atau mungkin oh ini seperti ini tuh sebenarnya gimana ya caranya untuk menyelesaikannya ini, oh dapatnya dari mana ini seperti apa. Nah, itu nanti bisa ditanyakan pada saat pembelajaran seperti ini. Ya, kemudian di situ nanti ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Sebenarnya tugas itu kan hanya untuk mengasah kompetensi kalian, pemahaman kalian dari apa yang sudah Pak Dimas sampaikan, apa yang sudah Pak Dimas berikan, baik dari modul atau dari PowerPoint-nya atau dari penjelasan yang Pak Dimas berikan hari ini. Jadi nanti ada soal, nah itu untuk mengasah kemampuan atau uji kompetensi, menguji kompetensi kalian itu sebenarnya sejauh mana kalian memahami itu. Gitu ya. Jadi silakan nanti akan ada pertanyaan. Untuk contoh soal, Pak Dimas tidak berikan dalam modul. Untuk contoh soal nanti akan Pak Dimas berikan coretan ya berupa nanti share konten. Pak Dimas akan tampilkan di situ ada whiteboard, nanti kita pengerjaannya atau pemberian contohnya itu berupa tulisan ya. Nanti bisa di screenshot silahkan kalau yang ada apa namanya lab pakai HP bisa di screenshot. Kalau pakai laptop itu dipakai ya apa namanya keyboard itu ada di pojok atas kanan, yaitu ada sampingnya delete, itu mungkin ada PRTSC, itu print screen namanya ya. Nah, mungkin kalau mau di apa screenshot atau di capture itu nanti dibuka dulu buatnya
Caranya pertama kali buka Word-nya dulu, kemudian tombol sekali aja PRTSC-nya, ya. PRTSC itu print screen, itu di tombol satu kali, kemudian dibuka di Word, kemudian paste, klik kanan paste. Itu akan menampilkan apa yang tadi sudah kita print screen di layar. Untuk contoh-contoh soal nanti akan Pak Dimas jelaskan atau Pak Dimas tuliskan di whiteboard. Ya, jadi nanti tidak ada dalam modul, tapi akan Pak Dimas lebih jelaskan nanti di whiteboard. Fungsinya untuk apa? Kita per tahap penyelesaiannya itu kalian juga bisa memahami. Kalau hanya di PowerPoint mungkin tidak banyak yang bisa kalian pahami, tapi penjelasan matematika itu lebih cenderung ke penjelasan secara langsung di whiteboard. Oke ya, Pak Dimas, untuk share screen-nya. Nanti kalau tidak muncul, bisa sampaikan ya. Oke. Dari sini muncul PowerPoint-nya Pak Dimas sudah muncul? Muncul, Pak. Muncul ya, oke. Baik. Kita akan masuk ke bilangan berpangkat dan bentuk akar. Untuk KD kita kali ini adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Baik, kita akan bahas dulu yang namanya bilangan berpangkat. Nah, kompetensi dasar kita itu untuk yang 3.1-nya, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Ya, itu KD pengetahuannya. Untuk KD keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, bulat, dan bentuk akar. Indikator pencapaian kompetensi. Jadi apa saja? Jadi dalam bilangan berpangkat itu ini 3.1.1 menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Jadi kalian nanti juga bisa menuliskan bagaimana cara menuliskan bilangan berpangkat. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua yaitu menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan dengan menerapkan sifat-sifat eksponen. Nanti ada beberapa sifat eksponen untuk pangkat pangkat bulat ya, bilangan berpangkat bulat. Itu nanti akan kita ajarkan sifat-sifatnya. Tujuan pembelajaran hari ini dengan menggunakan model daring PowerPoint ini, ya diharapkan peserta didik dapat satu, menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan sampai benar. Yang kedua, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan berpangkat rasional sampai benar. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan bilangan berpangkat sesuai dengan sifat-sifatnya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya semoga nanti bisa kalian cermati secara baik-baik. Siapkan pensilnya, siapkan pulpennya. Mungkin ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Apabila masih ada yang perlu dicatat. Oke. Untuk indikator yang pertama, menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Nah, saya kira ini suatu hal yang mudah bagi kalian. Bagaimana cara menuliskan perkalian bilangan dari bentuk perpangkatan 6 pangkat 7? 6 pangkat 7 itu kalau dalam bentuk perkaliannya itu bagaimana? Nah, untuk menjawab pernyataan di atas, amatilah tabel di bawah ini. Oke, kalau kita melihat ada beberapa perpangkatan di sini, ini ada bentuk perkaliannya dan ini ada hasil perpangkatannya. Oke ya. Untuk yang pertama, 3 pangkat 1 itu bentuk perkaliannya itu sama dengan 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Bentuk perpangkatannya adalah seperti ini. Karena pangkatnya 1, maka di sini ada 3. Hasil perpangkatannya berapa? 3. Untuk 3 pangkat 2, itu bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 3. Ya, 3 kali 3. Berarti 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3. Hasil perpangkatannya adalah 9. Kemudian 2 pangkat 3 itu sama dengan bentuk perkaliannya adalah 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Berarti 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Atau kalau kita jabarkan dalam bentuk perkaliannya itu adalah 2 kali 2 kali 2. Kemudian 4 pangkat 5 itu sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 4 pangkat 5 itu sama dengan 1024 hasil perpangkatannya. Kemudian 5 pangkat 4 itu sama dengan bentuk perpangkatannya adalah
5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, ini ada berapa perkaliannya? Ada 4 kali ya. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Hasil perpangkatannya adalah 625. Kemudian 10 pangkat 6 itu sama dengan 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 6 kali. Nah, sama dengan 1 juta. Nah, kalau kalau untuk menuliskan perkalian bilangan dari perpangkatan 6 pangkat 7 itu bagaimana? Nah, jadi penulisan dari 6 pangkat 7 itu adalah 6 pangkat 7 sama dengan 6 dikali 6 dikali 6 kali 6 kali 6 sebanyak 7 kali. Nah, dari berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa, ya, tolong diperhatikan, perpangkatan itu adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Sekali lagi ya, perpangkatan adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Nah, dengan demikian, perpangkatan suatu bilangan itu dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat N atau dibaca A pangkat N. Dengan, perhatikan, A di sini ya, A di sini itu adalah bilangan pokok atau basis. Nah, tolong diperhatikan. A di situ adalah bilangan pokok atau basis yang di bawah. Sedangkan N yang di atas, ya, N-nya itu merupakan pangkat atau eksponennya. Jadi bedakan ya, bisa membedakan yang mana bilangan pokok atau basisnya, yang mana pangkatnya. Kalau yang di atas sehingga A pangkat N, ini A-nya ini adalah bilangan pokok dan N-nya ini adalah pangkat. Kenapa kok kita harus memahami itu? Karena nanti untuk apa namanya? Untuk sifat-sifat dari bilangan berpangkat itu kita harus tahu bilangan pokoknya itu yang mana. Kenapa? Nanti itu sifat-sifatnya akan kita pahami, bilangan pokoknya harus sama, itu maka berlaku sifat-sifat seperti ini berikutnya, itu ya. Oke, paham ya? Jadi kalau kita melihat, bentar ini saya hapusnya dulu. Oke. Jadi kalau kita melihat A pangkat N, itu dibaca adalah A pangkat N. A adalah bilangan pokok atau basis. Kemudian N-nya adalah bilangan eksponen. Itu yang kita pahami. Kemudian secara umum, perpangkatan A pangkat N itu dapat ditulis seperti ini ya. Untuk sembarang bilangan A pangkat N, dengan N adalah bilangan bulat positif, nah, N adalah bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat N, nanti tolong di catatannya ini bisa dituliskan, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Ya. Misalkan A-nya pangkat 3. Nah, berarti sebanyak 3 kali perkaliannya secara berulang, berarti perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. A pangkat 3 berarti A dikali A dikali A sebanyak 3 kali. Ya, bisa dipahami ya untuk apa namanya, pemahaman dari bilangan eksponen. Baik, selanjutnya contoh. Nah, nyatakan pernyataan berulang berikut dalam perpangkatan. Nah, kalau misalkan ada soalnya di sini, min 2 dikali min 2 dikali min 2, kalau kita tuliskan dalam perpangkatan itu bagaimana? Nah, kalau kita melihat min 2 dikali min 2 dikali min 2, karena yang dikalikan berulang adalah min 2-nya, ya, maka min 2 ini merupakan bilangan pokok. Ya, min 2 adalah bilangan pokok. Dikalikan sebanyak 3 kali. Ini dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Sehingga jika dinyatakan dalam perpangkatan itu menjadi min 2 pangkat
3. Nah, kan min 2-nya, perhatikan di sini ya, hati-hati nanti harus bisa membedakan kalau ada tanda negatif sama positif, itu akan kalau dalam perkalian itu kalau tidak hati-hati itu bisa menjadi suatu kesalahan, ya. Di situ ada 2 macam soal. Yang pertama ini adalah min 2-nya yang dikalikan, yang di sini itu adalah yang dikalikan adalah 4-nya. Sedangkan negatifnya ini berada di depan tanda kurung. Oke, kalau kita lihat yang kedua bagaimana? Min dikalikan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4, ya. Karena yang dikalikan berulang itu adalah 4, maka 4 itu merupakan bilangan pokok. Berarti bukan min 4-nya yang menjadi bilangan pokoknya, tetapi 4-nya ya. 4 apa? 4-nya positif atau negatif? Kita melihat di sini. 4-nya adalah 4-nya positif. Loh Pak, di depannya itu ada negatif. Itu kan di luar kurung. Karena di depan tanda kurung, maka itu tidak dalam proses penyelesaian. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam tanda kurung. Karena 4-nya itu merupakan bilangan pokok dan dikalikan berulang sebanyak 5 kali, sehingga jika dinyatakan dalam perpangkatan N menjadi min 4, nah ini dalam kurung ya, min-nya tetap, yang dikalikan berulang berapa? 4. 4 adalah bilangan pokoknya, dikalikan berapa kali? 5. Nah, ini beda. Kalau yang di sini adalah bilangan pokoknya adalah min 2, berarti min 2-nya kita tulis bilangan pokoknya, dikalikan berapa kali? 3 kali. Nah, di sini perbedaannya. Jadi bisa membedakan ya. Jadi di situ ya. Itu adalah cara menuliskan dari bentuk perpangkatan menjadi dalam bentuk perkalian menjadi perpangkatan. Itu yang utama. Nah, kemudian kalau kita sudah memahami bagaimana cara menjabarkan suatu perkalian menjadi perpangkatan atau sebaliknya dari perpangkatan menjadi perkalian, maka nanti akan ada beberapa permasalahan ya, beberapa permasalahan itu untuk kita tuh bisa menentukan hasil ya, perpangkatan suatu bilangan. Nah, sekarang kita penerapan dari sifat-sifat eksponen. Dan ini wajib untuk dihafalkan. Kenapa wajib dihafalkan? Ketika nanti itu akan kita pelajari loh. Ini materi sampai di SMA loh ya. Perhatikan. Kalau kita memahami di SMP sudah bisa, nanti di SMA pasti akan diajari lagi. Karena Pak Dimas juga mengajar dulu sebelum di SMP 3 itu mengajar di SMK. Ya, Dimas dulu pernah mengajar di SMK sore sama di SMK 5. Itu di kelas 10 nanti kalian akan mempelajari lagi sifat-sifat eksponen. Kalau nggak percaya bisa dibuktikan. Nah, dari itu di kelas 7 ini kalian tuh harus benar-benar memahami sebenarnya apa saja sifat-sifat daripada eksponen itu. Oke. Yang pertama, nanti akan kita bahas ada 2 sub pokok bahasa di sini, ada bilangan bulat positif dan juga ada yang namanya bilangan berpangkat 0 dan pangkat negatif. Oke ya. Bilangan bulat positif. Jika A dan B adalah bilangan real, ya, serta M dan N, nah nanti ada 2. Di sini ada A dan B, ada M dan N. Adalah anggota bilangan bulat positif, maka berlaku. Nah, untuk yang pertama, sifat yang pertama adalah A pangkat N dikali A pangkat M, itu sama dengan A pangkat N ditambah M. Jadi kalau kita jabarkan, misalkan di sini ada, misalkan ini A-nya adalah 2 dikali A di pangkat 3. Syarat ini, sifat yang pertama ini berlaku hanya kalau, perhatikan ini ya, hanya kalau bilangan pokoknya adalah sama. Sekali lagi, Pak Dimas ingatkan, sifat ini berlaku apabila bilangan pokoknya sama. Baik, kalau kita melihat, bentar, saya hapusnya dulu. Kalau kita misalkan ada contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, nah, sama dengan bilangan pokoknya kan 2.
Ini bilangan pokok, ini bilangan pokok, sama. Berarti ini bisa kita terapkan di dalam persoalan ini. Kita terapkan, misalkan 2 pangkat 3, kalau kita tuliskan secara berulang, berarti 2 dikali 2 dikali 2, sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Ini adalah 2 pangkat 3. Kemudian dikali 2 pangkat 2. Berarti di sini 2 kali 2. Berarti 2 pangkat 2 ini. Penjabaran dari pangkat 2. Sehingga kalau kita melihat bilangan pokoknya ini sama, 2 ini dikalikan berulang sebanyak berapa? 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali. Berarti 2 pangkat 5. Nah, kalau kita hubungkan pada sifat yang pertama, 2 pangkat 5 ini didapatkan dari 3 ditambah 2. Gitu ya. Maka berlaku jika A pangkat N dikalikan A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Atau kalau kita mengingatnya, itu jika bilangan pokoknya sama, jika dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Jika dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Ya. Ini jika dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Itu yang perlu kita pahami. Itu sifat yang pertama. Kemudian ada sifat yang kedua. A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurangi M. Ya, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Contoh, misalkan ada 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Di sini. Nah, 2 pangkat 3 kalau kita jabarkan, berarti 2 kali 2 kali 2. Ini kalau kita bagi 2 kali 2. Mohon maaf, di situ terlihat nggak coretannya Pak Dimas di tampilan kalian? Terlihat, Pak. Oke ya, terlihat ya coretannya ya. Ini penjelasannya, mungkin kalau ada yang kurang jelas atau Pak Dimas terlalu cepat, nanti tolong ditegur ya, disampaikan ya. Pak terlalu cepat gitu ya. Baik. Ini 2 pangkat 3, Pak Dimas lanjutkan. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Syarat untuk yang sifat yang kedua ini tetap ya, yang berlaku apabila bilangan pokoknya sama. Bilangan pokoknya adalah 2 ini. Maka 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Ya. Itu kalau dibagi 2 pangkat 2, itu 2 kali 2. Nah, bisa kita sederhanakan. Ini bisa kita coret. 2 sama 2, 2 sama 2. Tersisa berapa di sini? Tersisa 2. 2-nya tinggal 1 ini. Ya kan? Berarti kalau 2-nya tinggal 1, maka perkaliannya adalah 2 pangkat 1. Ya. Berarti kalau bisa kita menggunakan sifat ini, itu kita hubungkan 2 pangkat 3, karena dibagi berarti dikurangi 2. Oke ya, bisa dipahami ya di sini ya. Berarti 3 dikurangi 2, nah ini sama dengan 1. Nah, ini sifat yang kedua. Kemudian ada sifat yang ketiga. Oke, saya ulang lagi yang kedua aja. Yang kedua itu jika bilangan pokoknya sama, jika dibagi maka pangkatnya dikurangi. Untuk yang pertama, jika bilangan pokoknya sama, jika dikali maka pangkatnya ditambah. Yang kedua, jika dibagi bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangi. Oke ya, sudah dipahami ya. Oke, yang C, A pangkat M pangkat N. Sorry, A pangkat N pangkat M. Ya. Pangkat dipangkatkan. Itu sifat yang kedua, pangkat dipangkatkan. 2 pangkat 3 pangkat 2. Nah, berarti di sini perkalian bilangan pokoknya adalah 2 pangkat 3. Ini adalah pangkatnya, 2-nya itu adalah pangkatnya. 2 pangkat 3 adalah bilangan pokoknya. Maka 2 pangkat 3 itu dikalikan berulang sebanyak 2 kali. Berarti 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3. Kalau kita jabarkan, 2 pangkat 3 ini kalau kita kalikan, berarti 2 kali 2 kali 2. Kemudian dikali 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2. Oke.
bilangan pokoknya adalah 2, ini sudah sama semua, ya, sama-sama 2 semua. Sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berulang sebanyak 6 kali, berarti 2 pangkat 6. Oke ya, kalau kita hubungkan, itu 2 pangkat 3 pangkat 2, maka sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2. Hasilnya adalah 6. Jadi nanti kalau ada soal, tidak perlu dijabarkan seperti ini, tidak perlu. Ya, yang penting kalian sudah paham dasar-dasarnya, konsepnya sudah tahu. Nanti langsung aja, oh berarti kalau bilangan berpangkat, ini kan bilangan pokoknya cuma 1, bilangan pokoknya adalah A. Jika jika bilangan berpangkat A pangkat N dipangkatkan M, pangkat dipangkat N, itu berarti pangkatnya dikali. Oke ya, diingat-ingat lagi. Jika bilangan pokoknya sama, untuk yang pertama, jika bilangan pokoknya sama, ya, bilangan pokoknya sama dikali maka pangkatnya ditambah. Yang kedua, sifat yang kedua, jika bilangan pokoknya sama, jika dibagi maka pangkatnya dikurang. Untuk sifat yang ketiga, bilangan pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali. Nah, itu sifat yang ketiga. Kemudian ada sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah ini adalah penjabaran ya, penjabaran. Jadi jika A kali B pangkat N itu sama. Ini jika A kali B pangkat N itu sama dengan semua yang ada di dalam kurung ini dipangkatkan dengan N ya. A pangkat N dikali B pangkat N. Atau misalkan dua bilangan ya, perkalian ini AB adalah bilangan pokoknya, N adalah pangkatnya. Jika A dan B ini memiliki pangkat yang sama, ini bisa kita tuliskan, berarti A dikalikan B dipangkatkan N. Kalau pangkatnya sama itu bisa kita tuliskan seperti ini. Boleh. Ya. Nah, yang penting kalian tahu konsepnya dulu aja. Ini adalah sifat yang keempat. Sifat yang kelima sama berlaku juga untuk pembagian. Jika ada tanda kurung, ya, jika ada tanda kurung A dibagi B pangkat N itu sama dengan semua yang ada di dalam kurung itu dipangkatkan N. A pangkat N, B pangkat N. Ya, dengan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Maka itu nanti akan hasilnya eh, tidak terdefinisi ya, tidak terdefinisi hasilnya jika dibagikan dengan 0. Itu ya. Atau sebaliknya, jika kalian menemukan suatu perpangkatan, A, B adalah bilangan pokoknya, dan pangkatnya sama-sama N, pangkatnya sama, maka bisa kita tuliskan A per B pangkat N. Itu sama ya, berarti kedua belah kiri dan kanan itu jika dibolak-balik sama. Kalau A, B pangkatnya sama, N, sama-sama berpangkat N, maka bisa kita tuliskan A per B pangkat N. Oke. Selanjutnya, A pangkat 1 sama dengan A. Sudah cukup jelas. Berarti kan perulangannya hanya 1 kali. Berarti A. Gitu ya. Kemudian 0 pangkat N. 0 pangkat N sama dengan 0. Berapapun jika 0 dipangkatkan berapapun hasilnya adalah 0. 0 pangkat 2. Berarti 0 dikalikan 0. Ya, sama dengan 0. Ya. Atau 0 pangkat 5. Misalkan berarti ya 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 ya. Berarti kan 5 kali tetap hasilnya adalah 0. Itu yang disebut dengan sifat yang ke berapa itu? Yang ketujuh ya, sifat yang ketujuh. Oke. Untuk pangkat bulat positif bisa difahami? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oke. Tidak ada pertanyaan. Kemudian untuk yang kedua adalah pangkat bulat negatif dan 0. Kalau tadi pangkatnya adalah pangkatnya positif, ya, pangkat bulat positif, dan sekarang ada pangkat bulat negatif ya, dan 0. Oke. Kita tahu
ya, kita tahu bahwa 8/8 atau bilangan jika sebentar. Oke. Kita tahu bahwa 8/8 sama dengan 1, itu jika bilangan dibagi dengan bilangan yang sama, itu hasilnya adalah 1. Ya, dan kita tahu tadi 8 itu sama dengan 2/3. 2/3 itu berarti 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Ini adalah bentuk dari bilangan berpangkat dari 8. Sehingga kita dapatkan 8/8 itu sama dengan 8 itu 2/3 dan 8 yang di bawahnya itu adalah 2/3. Oke, kita lihat yang di sini, kita terapkan sifat pembagian. Bilangan pokoknya sama, sama-sama adalah 2. Ya, bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya sama, jika dibagi maka pangkatnya dikurangi. Ya, 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga 8/8 itu sama dengan 1, itu sama dengan 2/0. Sehingga bisa kita tentukan 2/0 itu sama dengan 1. Hal ini juga berlaku untuk bilangan berpangkat yang lain. Jadi tidak hanya ini saja. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ya, bahwa jika jika adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A/0 sama dengan 1. Pak, angka yang lain, Pak. Misalkan kalau kita dapat menentukan 4 dibagi 4, itu kan sama dengan 1. Jelas, karena bilangannya sama jika dibagikan. Kemudian 4 itu kalau kita buat pangkat berapa? Oh, 2/2. Yang bawah 2/2. Oke, bilangan pokoknya sama-sama 2. Ini bilangan pokok kita tulis dulu. Kalau dibagi, ya, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Berarti 2 kurangi 2. Ini sama dengan 2/0. 2/0 berapa hasilnya? 1. Itu ya. Jadi berapapun bilangannya, ya, berapapun bilangannya, di sini A itu adalah berapapun bilangannya, jika dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Oke ya, paham ya? 1.000.000 pangkat 0 berapa? 1.000.000 pangkat 0 sama dengan 1. 100.000 pangkat 0 berapa? 100.000 dipangkatkan 0 sama dengan 1. Jadi berapapun bilangannya, jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Kemudian bagaimana dengan bilangan berpangkat negatif? Nah, jika A, ini adalah anggota ya, dibaca ya, A anggota himpunan bilangan real ya, dan A tidak sama dengan 0, dan N adalah bilangan bulat negatif, maka A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ya. Nanti kalau kita misalkan ada contoh, 2 pangkat min 3. Nah, 2 pangkat min 3 itu sama dengan berapa? Karena di sini ada negatif, maka kita turunkan. Ini kan per 1 kan. Berarti kita balik aja, satunya ditaruh di atas. Ini tinggal 2 pangkat 3 jadi positif. Loh, kenapa kok jadi positif? Karena terbalik, sudah dibalik karena negatifnya hilang, maka 3-nya menjadi positif. Kalau ada soal, misalkan begini, 2/3 pangkat min 4. Karena di sini ada tanda negatif, maka tinggal dibalik aja. Di sini 3-nya tinggal pindah di atas, 2-nya pindah di bawah, ini 4-nya jadi positif. Itu cara mudahnya seperti itu. Tinggal dibalik. Jadi kalau tanda negatif itu yang awalnya di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Nah, jadi misalkan ada juga nanti misalkan begini, ada A pangkat 2 per B pangkat min 3. Nah, kalau begini bagaimana? Ya sudah, karena yang di atas itu pangkat 2-nya positif, tetap dia tidak berubah. Yang di bawah ini ada tanda negatifnya, ya, 3-nya adalah negatif, maka ini pindah di atas, B pangkat 3. Seperti ini ya, untuk bilangan eksponen ya. Oke?
Bisa dipahami dari sini? Oke. Sekarang kita masuk ke ada beberapa contoh soal ya untuk pemahaman. Bentar, saya masuk ke whiteboard dulu. Oke. Nah, kalau ada contoh soal di sini, maaf. Contohnya adalah ini contoh yang pertama. Kita tuliskan misalkan ada A pangkat 2 dikalikan A pangkat 3. Maaf, tadi sudah ya. Nah, kita misalkan di sini 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 5. Kita ingat-ingat lagi. Kalau ada soal seperti ini, ya, kalau ada soal seperti ini, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, berarti kalau di sini bilangan pokoknya kita lihat, bilangan pokoknya sama nggak? Oh, sama. Berapa bilangan pokoknya? 2. Oke, 2 kita tulis dulu. Kemudian, kalau bilangan pokoknya sama, ini tandanya apa? Oh, dikali, Pak. Kalau dikali, berarti pangkatnya diapakan? Ditambah. Iya, betul. Sehingga 2 pangkat 9. Selesai. Kalau diminta adalah, kalau soalnya itu adalah sederhanakan. Kalau soalnya adalah sederhanakan, maka ya cukup kita tulis 2 pangkat 9 selesai. Tetapi kalau ada soalnya, hitung hasilnya. Ya, kalau dihitung hasilnya berarti kita jabarkan 2 kali 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 2 sebanyak 9 kali. Kalau kita hitung ada berapa itu nanti. Itu kalau yang diminta adalah hitung hasilnya. Jadi perhatikan perintahnya ya. Kalau hanya sederhanakan, maka cukup sampai di sini. Jadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 9. Ini prosesnya harus ditulis supaya kita tahu. Nanti kalau sudah hafal ya langsung aja ketemu 2 pangkat 9. Tetapi untuk penugasan nanti itu wajib kita tulis langkahnya. Oke ya. Kemudian ada contoh yang kedua. 2A pangkat 3 dikali 5A pangkat 5. Nanti bisa di screenshot aja ya contoh soalnya ini ya. Jadi biar kita pembelajarannya nggak terlalu banyak di PowerPoint, jadi lebih ke penerapannya. Kalau ada soal seperti ini bagaimana? 2A pangkat 3, sebentar mohon maaf. Ini kelihatan nggak whiteboardnya Pak Dimas? Kelihatan ya? Enggak, Enggak, Pak. enggak, Pak. Tidak kelihatan? Enggak. Oh, sebentar, tak gantinya dulu. Bentar, ini tak ganti. Ini kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Baru Ya. kelihatan. Kalau ini kelihatan ya whiteboardnya ya. Jadi perhatikan di sini. Kalau soalnya sederhanakan cukup sampai 2 pangkat 9. Tetapi kalau hitung hasilnya, berarti di sini harus kita jabarkan 2 kali 2 kali 2 sampai 9 kali. Itu hasilnya berapa? Itu harus kita cari hitung hasilnya. Tetapi kalau yang diminta sederhanakan cukup sampai 2 pangkat 9. Oke, sekarang kalau ada soal seperti ini, 2A pangkat 3 dikali 5A pangkat 5. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita lihat di sini bilangan pokoknya yang mana? Apakah 2 dan 5 itu adalah, apakah 2 dan 5 ini itu adalah bilangan pokok? Tidak. 2 dan 5 bukan bilangan pokok. Perhatikan, ini adalah masuk di persamaan linier. 2 dan 5 itu disebut dengan apa? Disebut dengan koefisien. Jadi kalau ada bentuk persamaan linear itu AX plus BY sama dengan C. Nah, A di sini dan B di sini itu adalah koefisien. X dan Y itu adalah variabel. C-nya ini apa? C-nya adalah konstanta. Jadi 2 dan 5
ini 2 dan 5-nya ini itu bukan bilangan pokok. Lah, bilangan pokoknya yang mana? Bilangan pokok itu yang melekat dengan pangkat. Berapa bilangan pokoknya? Bilangan pokoknya adalah A. Ini adalah bilangan pokoknya karena melekat dengan pangkat. Ya. Nah, kemudian perkaliannya bagaimana? Ya kita sendirikan. Jangan jadikan satu karena koefisien dengan ini koefisien A, B dengan XY itu tidak sama. Koefisien dan variabel tidak sama. Maka harus kita kalikan dulu koefisien dikalikan dengan koefisien. Kemudian yang bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat. Sehingga ini koefisien kita kalikan dengan koefisien 5 dikalikan 5. Kemudian dikalikan A pangkat 3 dikalikan A pangkat 5. Nah, berapa? 2 pangkat 5, 10. Kemudian yang ini kan sudah sama kok, bilangan pokoknya sudah sama. Berarti A-nya kita tulis dulu, ya. Karena dikali maka pangkatnya ditambah. Iya. 3 ditambah 5. Ini sama dengan 10 A pangkat 8. Ini kalau diminta sederhanakan seperti ini. Oke, untuk contoh dari sifat yang pertama ada pertanyaan enggak? Enggak. Enggak ya? Paham ya? Oke. Kalau tidak ada, Pak Dimas geser. Oke. Untuk sifat yang kedua, ya, untuk sifat yang kedua, masih ada 15 menit ya. Misalkan ada A pangkat N per A pangkat M itu sama dengan, karena dibagi berarti pangkatnya diapakan? Dikurangi. Ada contoh, misalkan contoh yang pertama untuk sifat yang kedua 7 pangkat 21 dibagi 7 pangkat 7. Nah, ini bagaimana? Kalau kita penerapan, karena ini kita lihat bilangan pokoknya sudah sama, kita tuliskan 7-nya. Karena dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Ini ya, 21 kurangi 7. Sehingga kita dapatkan 21 kurangi 7 sama dengan 14. Ya. Kemudian ada contoh yang kedua. Ya. Misalkan di sini kita kombinasikan. Ada 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat min 2. Nah, ini gimana Pak? Ada tanda negatifnya. Ada 2 cara sebenarnya. Ya. Ada 2 cara. Kalau soal seperti ini ada 2 cara. Untuk cara yang pertama, kita gunakan sifat ini. Ya, kita gunakan sifat ini. Karena ini bilangan pokoknya sama kan? Sama-sama 2, kita tulis 2. Ya. Karena dibagi, berarti pangkatnya dikurangi. 4 dikurangi, di sini min 2. Ya, sama dengan 2. Min kali min berapa? Min kali min apa? Positif ya. Sehingga ya, kita dapat 4 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 6. Ini sifat cara yang pertama. Kemudian karena di sini ada tanda negatif, kita bisa menggunakan cara pangkat negatif. Ya. Berarti di sini 2 pangkat 4, ya kan? Nah, negatif, untuk menghilangkan negatifnya tadi harus dipindah ke atas. Dikalikan 2 pangkat min 2. Bentar, ini kalau untuk pangkat negatif, sorry ini negatifnya hilang ya. Karena sudah dipindahkan di atas. Oke, sehingga kita dapatkan karena perkalian, maka pangkatnya ditambah. Nah, sehingga 2 pangkat 6. Sama. Oke, untuk sifat yang kedua, ada pertanyaan? Ada ya? Oke, saya ambil contoh untuk sifat yang ketiga. Bentar, biar tidak mengganggu, saya tidak akan menghapus. Untuk sifat yang ketiga, itu adalah pangkat dipangkatkan. A pangkat M pangkat N itu sama dengan, berarti kalau suatu bilang berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Jadi ada contoh, misalkan
ini 6 pangkat 4, kemudian dipangkatkan 3. Nah, kalau seperti ini, udah kita ambil bilangan pokoknya 6, karena pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya tinggal dikali. Sehingga 6 pangkat 12. Selesai. Untuk contoh yang kedua, pecahan ya, 2 pangkat 3 per 5. Nah, ini kita kombinasikan. Ini dipangkatkan 4. Nah, seperti ini. Kita kembalikan ke konsep. Kalau ada soal seperti ini, berarti semua yang ada di tanda kurung ini, di dalam tanda kurung ini, dipangkatkan dengan 4. Berarti yang pertama, 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Berarti 2, ini 3 dipangkatkan 4, berarti dikalikan. Nih, berarti ini yang bawahnya 5, ini kan pangkat 1, berarti kalikan 4, berarti 4. 2 pangkat 12 per 5 pangkat 4. Ini bisa dibagikan nggak ini? Jangan-jangan hati-hati ya, di sini masih banyak sekali yang nggak paham. Karena di sini 2 pangkat 12, 5 pangkat 4. Karena ini adalah bilangan pokoknya tidak sama, maka tidak bisa diselesaikan. Ya sudah, sampai di sini aja. Berarti 2 pangkat 12 dibagi 5 pangkat 4. Itu ya. Oke. Untuk pangkat negatif saya kira tadi sudah paham. Nah, kalau untuk pangkat negatifnya bagaimana? Kalau misalkan ingat-ingat A pangkat min N itu sama dengan dibalik ya, 1 per A pangkat N. Ada contoh soalnya 2 pangkat min 3 itu sama dengan ini per 1, maka satunya naik, ini tinggal turun ke bawah. 2 pangkat minnya hilang. Kalau udah pindah ke bawah, 2 pangkat 3. Atau kalau misalkan ada soalnya 1 per 5 P pangkat min 1. Nah, itu. Ini bagaimana cara penyelesaiannya? Karena di sini yang dipangkatkan itu adalah P-nya saja. Tadi kan koefisien, I5 sebagai koefisien, P adalah sebagai variabel, berbeda ya. Jadi nggak bisa kita jadikan satu. Kalau kita jadikan positif, ya kita jadikan positif, nanti kita naikkan semua menjadi 5P pangkat 1, ini per 1 gitu. Ini adalah salah ya. Karena di sini yang dipangkatkan negatif itu hanya P-nya saja, maka ini 1 per 5-nya tetap, P-nya lah yang naik. Ini P pangkat 1 atau sama dengan P per 5. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjabaran dari pangkat negatif. Ingat-ingat ya, sifatnya jika dikali, maka pangkatnya ditambah. Jika dibagi, maka pangkatnya dikurang. Jika pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Itu ya. Oke. Itu yang Oke, dari situ ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Bisa dipahami semua? Oke, kalau sudah bisa dipahami, di situ ada uji kompetensi ya, yang perlu kalian kerjakan, kurang lebih ada 15 soal ya. Walaupun kelihatannya 15 soal, tetapi sebenarnya ini soalnya sangat mudah semua. Jadi kalau kita melihat soal nomor 1A, PowerPoint Pak Dimas kelihatan ya? Kelihatan. Oke, kita lihat nomor 1A, itu bilangan pokoknya berapa coba? Nomor 1A bilangan pokoknya berapa? 7. 7. Karena bilangan pokoknya 7, jika dikali maka pangkatnya diapakan? Tambah. Ditambah. Tambah. Iya, berarti 3 ditambah 5. Nah, ini penulisannya hati-hati. Hati-hati penulisannya ya, ini saya kasih aja. 3 ditambah 5 ditambah min 2. Nah, ini min kali plus berapa hasilnya?
Min kali plus apa? Min. Oke, saya kasih tambahan lagi ya. Plus kali plus. Plus kali min. Min kali plus. Min kali min. Oke, Pak Dimas tanya, bisa mikrofonnya nanti bisa ditanya, bisa dinyalakan ya. Plus kali plus apa? Plus. 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 Plus kali min? Min. 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 Min kali plus? Min. Min. Min kali min? Plus. Plus. Nah, jadi kalau kita bisa melihat, jika tanda itu sama, sama-sama negatif, atau sama-sama positif, ya, itu akan menghasilkan tanda positif. Jika tandanya berbeda, itu pasti tandanya negatif. Plus kali min, min kali plus, karena seperti ini. Kalau seperti ini berarti nanti 7 pangkat 3 ditambah 5 dikurangi 2. Itu ya. Dan selanjutnya, oke. Dari uji kompetensi ini kira-kira mana yang mau ditanyakan? Nomor 1 saya kira mudah, bilangan pokoknya sama. Nomor 2, nah nomor 2 yang C. Pak itu kok nggak sama, satunya 100, satunya 10. Nah, maka 100 ini bisa kita rubah menjadi bilangan berpangkat supaya sama-sama 10-nya. Berapa coba? Di sini 10 dibagi 100 itu berapa pangkat berapa? 10 pangkat 2. Oke, 10 pangkat 2, betul sekali. 10 pangkat 2, terus dipangkatkan min 2. Berarti sama dengan 10 dibagi 10 pangkat. Kalau pangkat dipangkatkan, tadi pangkatnya diapakan? Dikali. Dikali. Berarti 2 kali min 2 sama dengan min 4. Nah, udah, ini bilangan pokok sudah sama. Nah, bilangan pokok sudah sama, berarti bisa. Kalau dibagi, berarti pangkatnya diapakan? Kurang. Dikurangi. Berarti ini kalau 10 berarti pangkat berapa ya? 10 yang depan ini? Pangkat 1. 1. Oke, berarti 10 pangkat 1 dikurangi min 4. Nah, ini min ketemu min. Nah, ini min ketemu min berarti hasilnya sama dengan plus. Berarti 10, 1 ditambah 4. Nah, itu bisa diselesaikan sendiri nanti. Nah, kemudian soalnya nomor 3 ini. Nah, ini ada yang B. Nah, ini berarti yang 125 itu harus dirubah menjadi 5 pangkat berapa? 25 harus dirubah menjadi 5 pangkat berapa? Kemudian ini 10.000 ini bisa dirubah berapa atau 10 pangkat berapa ya, bisa dirubah nanti ya. Nah, ini bisa disederhanakan nanti. Ini yang E, soal yang E, si kompetensinya, itu tinggal 4-nya kita rubah dulu ya biar bisa kita kalikan. Yang ini karena ini bilangan pokoknya sudah berbeda, yang nomor 3E ya sudah, itu abaikan, tetap nanti dipangkatkan dengan 2. Oke, dari sini ada pertanyaan? Tidak ya. Kemudian ngojo ngantuk gitu ya. Karena matematika itu kalau kita nggak memahami penjelasannya, Mas Yakin nggak bisa mengerjakan nanti ya. Bentar. Oke. Dari sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, ya nanti silahkan untuk latihannya. Nggak harus sekarang, ya nggak harus sekarang pengerjaannya. Mau istirahat dulu silahkan istirahat. Kalau misalkan ini mumpung masih hangat, mau dikerjakan, ya segera dikerjakan. Absensinya sekali lagi Pak Dimas ingatkan, jangan sampai lupa. Jadi pembelajaran hari ini kita membahas mengenai bagaimana cara kita merubah dari bilangan perkalian menjadi pangkat, dan pangkat menjadi perkalian sudah bisa. Ada sifat-sifatnya, ada 7. Yang pertama, jika bilangan berpangkat bilangan pokoknya sama, jika dikalikan maka pangkatnya ditambah. Yang kedua, jika bilangan berpangkat, jika bilangan pokoknya sama dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Jika yang ketiga, bilangan pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Kemudian yang keempat, itu ada bilangan di dalam kurung, semua yang ada di dalam kurung jika dikalikan, maka semua dipangkatkan. Yang kelima, sama, jika dibagi, semua adalah yang di dalam kurung dipangkatkan. Yang keenam, A pangkat 1 sama dengan 1. Kemudian yang berikutnya, berapa? 0 pangkat N sama dengan 0, dan seterusnya. Itu adalah sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Ada bilangan pangkat negatif juga, tinggal dibalik.
ya, maka gunakan sifat-sifatnya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti kita untuk minggu depan kita akan mempelajari bilangan bentuk akar ya. Bentuk akar itu nanti untuk penyederhanaan butuh keterampilan kalian dalam perkalian dan memahami bilangan kuadrat. Itu aja dulu yang perlu kalian pahami. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, Pak Dimas akhiri untuk pembelajaran kali ini. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, nanti insya Allah untuk pembelajaran kali ini akan Pak Dimas upload di YouTube. Ya, nanti kalau misalkan tadi ada yang kurang jelas, nanti bisa dibuka di YouTube. Ya, tapi nanti ini proses editing dulu karena ini harus Pak Dimas download dulu, nanti tinggal Pak Dimas upload di YouTube. Itu saja yang bisa Pak Dimas sampaikan. Mungkin jika ada kurang lebihnya, Pak Dimas mohon maaf. Pak Dimas akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.